Hal lain dari Indigo adalah adanya satu program post production yang disebut dengan Violet. Anda dapat mendownload Violet pada websitenya Indigo, di mana pada download section di sini ada Violet Tone Mapper. Violet Tone Mapper adalah satu aplikasi di mana dapat menumpukan beberapa tone atau kualitas warna pada image yang telah dibuat oleh Indigo. Setelah download, di sini ada download Violet setupnya. Anda dapat melakukan instalasi seperti penggunaan instalasi biasa. Kemudian saya menempatkan Indigo Violet tersebut pada C program files Google, di mana bersamaan dengan Indigo dan Google SketchUp 6. Saya buka, double klik, kemudian saya buka Violet Tone Mapper-nya. Di sini pada Violet Tone Mapper kita melihat ada sangat mudah. Saya coba kecilkan begini. Pada file kita pilih open. Kemudian ini diarahkan kepada IGI atau rendering section yang pernah kita buat pada Indigo. Untuk itu saya coba cancel terlebih dahulu. Untuk memudahkannya kita akan melihat pada Indigo folder, di mana pada Indigo folder tersebut berisi bermacam-macam, termasuk ada satu folder yang disebut dengan render. Double klik render tersebut. Di sini kita dapat melihat rendering yang pernah kita buat pada Indigo. Saya akan mencoba untuk misalkan memilih salah satu rendering ini. Kelihatannya saya lihat kode nomornya di sini karena saya tidak menyimpan filenya dalam sebutan nama yang lain. Jadi di sini saya lihat akhirannya adalah 1927. Ini yang akan saya buat tone mapper. Untuk itu saya kembali kepada Violet, file, open. Di sini saya pilih 1927. Kita cari ini 1927 IGI, klik open. Maka ini adalah hasil rendering dari Indigo. Ini adalah hasil terakhirnya. Kemudian di sini saya akan memberikan beberapa tambahan, yaitu yang disebut dengan tone mapping. Tone mapping di sini saya akan menggunakan Reinhardt atau linear. Saya sangat menyukai Reinhardt. Di sini saya klik Reinhardt. Kemudian di sini saya coba tarik seperti ini. Kita akan melihat di sini Reinhardt tone mappingnya ada prescale, postscale, dan burn. Sebelum ini, maka saya akan melakukan cek dulu di sebelah kiri di sini, di mana pada di sebelah kiri di sini ada folder-folder yang membantu kita untuk post production dari hasil rendering. Saya mulai misalkan dari noise reduction dulu. Pada noise reduction di sini kita bisa memilih median, hue, atau OOG. Saya memilih median. Kemudian pada median di sini kemudian kita pilih berapa reduction filternya. Kita bisa melihat misalkan 3 atau 4 seperti itu. Kemudian pada bagian bawahnya itu ada yang disebut dengan apply. Saya coba kecilkan terlebih dahulu ini untuk dapat memudahkan. Seperti itu, saya klik apply. Ketika klik apply, lihat pada sebelah kanan di sini updating, kemudian done. Kita lihat pada bagian gambar kita, pada image kita ini noise yang berupa titik-titik, terutama pada bagian yang gelap-gelap di sini, itu tereduksi sehingga menjadi lebih halus. Semakin tinggi nilai filternya ini, maka semakin tereduksi pula noise-nya. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah jika terlalu tinggi, maka nanti terjadi distorsi pada bagian-bagian noise tersebut, kelihatan seperti terlalu blur. Kemudian berikutnya saya akan menggunakan glare. Glare di sini adalah seperti pantulan bias cahaya yang kalau kita lihat pada objek-objek yang terang itu akan mempunyai seperti saya sulit menggambarkannya dengan bahasa Indonesia, tetapi kira-kira kalau kita mempunyai objek yang terang seperti pantulan cahaya, maka kita melihat seperti tidak fokus atau agak sedikit blur. Untuk itu kita akan memilih di sini adalah enable. Perhatikan pada bagian-bagian yang terang di sini. Saya pilih enable. Kemudian di sini kita bisa mengatur radiusnya.
seberapa besar. Kemudian kita akan memilih apply. Kita lihat di sini updating, kemudian nanti setelah itu done, maka bandingkan di sini kita akan melihat pada pantulan-pantulan cahaya seperti di sini, kemudian juga pada bagian dekat lampu dan cahaya di sini. Mungkin di sini tidak terlalu tampak, walaupun ini adalah berupa patung gelas, tetapi karena sinar cahayanya tidak terlalu banyak di sini sehingga tidak terlalu tampak. Kita akan bisa melihat perbedaannya adalah pada bagian-bagian yang terang di sini. Itu yang disebut dengan glare. Kemudian ini ada chromatic aberration. Ini adalah pada bagian pantulan-pantulan cahaya, terutama pada kaca, kita akan melihat seperti ada abrasi berwarna merah kebiruan. Di sini saya tidak menginginkan ada abrasi, jadi saya biarkan di sini unable. Berikutnya adalah white balance, di mana pada white balance di sini kita bisa mempunyai pilihan. Di sini ada kita bisa menggeser white point X dan white point Y, tetapi saya lebih suka menggunakan preset, jadi saya di sini memilih preset tersebut. Seperti kita lakukan pada rendering setting, di mana di situ ada presetnya. Yang saya lakukan di sini adalah memilih dengan preset-preset yang ada. Saya akan mencoba dengan mungkin F11 seperti ini. Saya klik, maka akan muncul di sini perbedaannya, di mana warna yang akan muncul adalah lebih kebiruan, mungkin seperti ini. Kita akan lihat. Kemudian kita akan memilih preset yang lain, mungkin kita akan memilih 9300 misalkan. Ini warna yang muncul akan berwarna seperti ke oranye merah seperti itu. Kita bisa tunggu sebentar updating dan mungkin bisa dilihat di sini perbedaannya. Kemudian berikutnya saya akan memilih misalkan A, ini juga warnanya cenderung biru, bahkan birunya sangat keras seperti ini. Ataupun kita bisa memilih preset-preset yang lain. Saya coba di sini C mungkin. Saya klik apply. Tentunya preset ini adalah tergantung dari kebutuhannya kita dan tujuannya. Oleh karena itu, preset tersebut bukan masalah adalah bagus atau tidak bagus, tapi di sini saya akan menyampaikan bagaimana kita membuat white balance dengan preset yang ada. Berikutnya bloom. Di sini bloom pun ada pilihannya, diffraction limited dan Gaussian. Saya akan memilih yang Gaussian, di mana jika kita pilih Gaussian yang radius seperti ini kita perbesar, maka pada bagian terutama bagian ini akan terlihat seperti blur dan mempunyai bias-bias cahaya. Untuk itu saya coba klik apply di sini, kemudian tunggu dan kita lihat pada bagian section ini. Saya coba perbesar lagi radiusnya, kemudian coba mungkin segini, klik apply, updating, kemudian setelah done kita akan melihat pada bagian section ini terlihat ya cahayanya bloom atau mengembang dengan bias-bias cahayanya. Jika ini sudah, hal yang akan kita lakukan sekarang adalah tone mappingnya, yaitu memberikan tonal pada gambar yang telah kita buat. Di sini ada prescale, poscale, dan burn. Kita bisa memilihnya. Saya coba geser dulu yang ini ke sebelah kanan supaya agak lebih besar sedikit. Di sini kita bisa merubah prescale-nya. Artinya adalah sebelum scale saya buat jika saya geser ke kiri maka objek kita cenderung menjadi lebih gelap, sementara kalau ke kanan maka cenderung menjadi lebih terang. Saya akan mencoba lebih terangkan di sini pada prescale-nya. Kemudian pada poscale juga hal yang sama, tetapi di sini perlu diperhatikan adalah perbandingannya antara prescale dan poscale. Saya coba untuk seperti ini. Kondisinya sekarang adalah lebih terang, tetapi kita harus berpedoman pada cahaya yang muncul, di mana di situ pun kita tidak bisa membuatnya menjadi sangat-sangat terang karena akan menjadi tidak normal. Untuk itu saya pilih sekarang burn. Pada burn di sini pun demikian, perhatikan pada cahayanya, di mana pada cahaya tersebut kita akan membuatnya menjadi lebih keras cahayanya. Contohnya ini jika saya geser ke sebelah kiri, maka kita akan melihat di sini cahayanya menjadi semakin berkilau
Kemudian jika saya geser ke sebelah kanan maka akan berkurang. Ini saya coba di sini, seperti di sini. Perhatikan pada bagian-bagian cahaya ini maka memunculkan bias-bias cahaya yang sangat terang. Ini seolah-olah muncul cahaya dari jendela ini yang sangat terang, mungkin pada siang hari yang terik. Jika ini sudah, kemudian kita bisa memilih file save as JPEG atau PNG. Saya memilih di sini coba PNG. Kemudian saya akan memilih dengan nama yang sama. Mungkin ini saya berikan perbedaannya di sini adalah saya beri TM begitu, yang menunjukkan adalah tonal mapper. Saya klik save. Di sini kita bisa membandingkan antara hasil rendering awal, yaitu dengan hanya menggunakan indigo, di mana di sini adalah hasil renderingnya. Kemudian gambar yang ini adalah hasil tone mapper dengan menggunakan Reinhardt. Dapat dilihat di sini pada bagian yang noise terkurangi atau tereduksi. Kemudian juga kita lihat pada bagian cahaya di sini biasnya bermunculan ke mana-mana. Lalu lebih lanjut lagi adalah kondisi warna tonalnya sudah berubah sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya menggunakan preset untuk white balance-nya adalah C. Ini jadi kita bisa melihat bagaimana perbedaannya. Sekali lagi, violet di sini adalah tujuannya adalah untuk post production. Artinya setelah kita merender, setelah kita membuat rendering dengan indigo, dapat kita lakukan tweaking lagi atau perubahan-perubahan lagi sesuai yang kita inginkan, yaitu dengan menambahkan tonal mapper. Tone mapper ini mungkin sangat sering dilakukan jika Anda ingin membuat HDRI atau High Definition Range Image. Ini banyak sekali dilakukan dan Reinhardt adalah salah satu tone mapper yang cukup dikenal pada HDRI Shop ataupun pada Picture Note.